Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Yes. Kembali lagi di podcast Sersan Horor Seram tapi Santai. Kita udah di episode 57. Luar biasa. Wah. Ya alhamdulillah ya, berkat doa kalian juga nih gue sekarang udah bebas, udah gak berlangganan banjir lagi. Oh iya? Yoi, karena udah kirimin ya Unrex pasti banjir ya. Oh gitu. Ya, jadi banjirnya okay. Kirim ke Bogor ya. jadi banjirnya tuh ditanggulangi dengan sesimpel itu maksudnya. Oke, kita udah gak berlangganan ya. Caranya Unrex pasti banjir. Okay. Udah gak banjir sekarang ya. Tapi terakhir banjir kemarin kapan masuk? Saya minggu lalu sih. Minggu lalu ya. Tapi minggu lalu itu nggak separah yang pertama kan? Lebih parah cuy. Oh lebih parah? Iya, ini sedada, di luar sedada, di dalam? Di dalam sepaha. Sepaha ini patung pancoran. Patung tinggi banget. Tsunami. Tsunami. Anjir. Oke. Itu ya sekilas tentang banjir tuh, info banjir. Ya emang cuacanya ini cuacanya parah. Tadi pagi masih hujan ya? Masih. Tadi pagi di Jakarta buat info aja, ini tadi pagi masih hujan, gerimis maksudnya. Gerimis. Pertama hujan lumayan gede tuh, terus gerimis, tapi gerimis awet gitu maksudnya. Yoi. Gerimis awet bikin basah-basah nyebelin gitu loh. Basah sekalian kuyup aja gitu ya, daripada ini basah gitu ya. Ini basah-basah demek gitu loh. Iya, kayak formalin hujannya itu. Iya. Pengawet itu. Awet banget. Gila. Itu kemarin ini ya apa? Mau cerita sedikit nih apa? Oh, iya. Kan orang Betawi juga terkenal ini kan pantun gitu. Pantun. Ini misalnya nih misalnya gua nih mau main ke tempat Indonesia juga nih, misalnya lagi main ke Riau gitu atau Pekanbaru nih, misalnya gua nih mau main nih kan naik pesawat nih. Tiba-tiba pas pesawat mau landing tuh anjing pengen berak gua. Oh gitu. Aduh gila tuh mules banget tuh kan. Itu gara-gara tekanan gravitasi atau gimana? Ya mungkin kayak gitu kali ya. Ini mulesnya pas lagi mau landing nih gua nih. Gitu. Ya kan? Nah, biasanya kalau pesawat kalau udah landing kan tuh nggak boleh pakai toilet kan. Akhirnya gua cari toilet di bandara atau di bawah, akhirnya dapet. Udah keluar. Nah, ini cerita nih, intro dikit. Nah, udah dapet, gua lari buru-buru tuh gua nyari WC tuh ya kan. Dari jauh gua udah lihat tuh ada penjaga toilet itu. Dia pakai rambut tuh klimis, pakai kacamata hitam di dalam. Oh gitu. Anjing udah pengen lari udah mules banget. Lari money changer. Cet, bukan. Lari ya kan? Cus, dijegat sama penjaga toilet. Kenapa? Lu tahu kan kalau Riau itu kan Melayu kan, identik dengan pantun. Oh gitu. Yoi. Oh dia nantangin orang. Nah, dia diri tuh, dia mantun kan. Pantunnya begini. Buah nangke bukan sembarang nangke. Tali panjang si pandai besi. Anda dari mana bawa ke mana? Kalau ke WC harap permisi. Anjing, gue lagi mulus tuh. Tantangin pantun. Orang Betawi mah udah siapin. Udah siap. Apa tuh? Emas perak adalah harta. Mohon dijaga sepenuh hati. Saya nahan berak dari Jakarta. Mohon izin pakai WC-nya 1 kali. Waduh. Kayaknya udah kelar nih kan? Udah kelar. Diri lagi tuh tukang ininya. Terus pantun lagi, zaitun bukan sembarang zaitun. Zaitun bulat seperti semangka. Anda pandai kali ini berpantun. Boleh silakan pakai WC semaunya. Anjir. Oh semaunya tuh. Iya, udah mulus kan. Wah, anjir, kira udah mau dikasih jalan nih. Udah mau maju gue mundur lagi. Gue pantun lagi. Zaitun bukan sembarang zaitun. Pulau penyengat jauh di sana. Kita sudah lama kali ini berpantun. Sampai-sampai saya berak di celana. Anjir. Jadi endingnya WC nggak dipakai. Gak dipakai udah emang. Gila akhirnya kalau Melayu ketemu Betawi itu cocok tuh. Karena pantun ya. Kadang-kadang mau makan juga pantun tuh. Tapi kan ini endingnya nggak enak ya. Biar di celana kan. Akhirnya gue pantunin lagi pakai gaya gue ini. Gimana? Aduh, masak air biar matang. Main badminton sama limbat sambil makan ketan. Lu jangan so ganteng ya. Muka lo kayak katan bat setan. Dibahas lagi ya dia. Waduh, anak kecil beli sekuteng, harganya 200 katanya. Abang emang ganteng, tapi mukanya kayak Megantropus. Anjing, suwe banget tuh emang tuh. Aduh gila. Aduh. Emang kalau ini apa sih anjir? Kayak radio dangdut. Kayak radio dangdut anjir ya emang. Aduh, anjir emang kalau anjir Betawi itu memang pantun ya. Karena mau makan aja pantun cuy. Sampai makanannya basi. Pantun terus ya. Pantun aja. Aduh, pokoknya begitu deh. Itu intro dikit. Misalnya itu kalau gua ke Pekanbaru gitu kan. Di pantun gue juga punya pantun. Tapi kalau mau pinjem WC-nya orang Betawi pantun juga? Pantun juga, palang pintu.
Lu nggak main ke rumah lu? Lu masih dipantunin lu. Lu harus siapin lu. Aduh. Oke. Aduh. Itu nggak jelas banget anjir. Oh iya. Tapi itu keren. Satu lagi terus thank you juga teman-teman yang udah follow Yang udah follow Instagram kita ya. Ya. Terus sama follow ini juga Instagram pribadi kita ya. Karena ada yang ngobrol juga tuh Pin pernah dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi ngobrol sama gue DM. Betul waktu itu gue lagi ada kerjaan sih. Lagi ini stok opnam pasir. Oh gitu. Hitungnya satu ya. 1 2 3 bersih ngaci mau berantakan. Berantakan lagi, hitung lagi. Itu sampai Raja Namrud daftar ulang gak kelar-kelar. Pokoknya makasih ya. Thank you. Yang sudah follow kita, udah support kita. Thank you banget. Ini juga apa namanya, jumlah play juga terus bertambah Bang Sul ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian suka podcastnya jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin kira-kira juga suka Bang Sul ya. Betul. Tapi lihat-lihat juga, jangan temennya demen komedi kasih horor, nggak bakal ditonton juga. Tapi bisa juga sih komedi ya. Bisa dong. Bisa juga. Tenang. Oke teman-teman, intro dikit itu tadi ya. Kayak banyak. Nggak dikit aja. Jadi mantep. Tahu. Kan tungguin tuh di YouTube udah siap albumnya. Oh iya benar-benar. Mantap, pokoknya keren dah. Oke. Yuk. Langsung aja, kita episode 57 ini ada 3 cerita. Wow, mantap. Ada 3 cerita dari teman yang udah pernah kirim juga. Teman-teman yang baru pertama kali kirim nanti kita akan menuju ke sana juga ya. Jangan khawatir, kita akan Siap. bacain. Semuanya pasti dibacain. Nggak ada yang lewat sedikit pun gitu ya maksudnya. Huruf braille juga dibacain ya. Anjir, raba-raba dulu. Buta ini. Kirimnya lewat email lagi braille gimana rabanya? Enggak nembus. Nggak nembus aja. Aduh. Oke Mas Al. Ya. Hari ini ada 2 pengirim ya. Yang pertama itu dari yang udah pernah kirimin juga. 3 berdua nih. Mbak Endah. Oh, tapi 2 sesi gitu ya. Ada Kak Endah Febri. Satu lagi. Dan satunya lagi ada Robi Gustiantoro. Wow, Setan Insight. Setan Insight. Yang ada katalognya itu ya. Nah itu yang sering kasih ini ya, setan-setan kesurupan, cerita-cerita kesurupan. Dan yang kemarin itu kesurupan beda server. Nah itu dia. Oh iya ini ya, Robi ya. Itu dia juga tuh. Wah, nanti tuh pasti dicantumin juga IG-nya. Betul. Mau lihat tuh kayak gimana orangnya boleh. Di unfollow atau di block aja. Atau di report. Di report aja. Oke, jadi kita semua pasti kalau misalkan teman-teman kirim cerita terus teman-teman nggak sediain apa Instagramnya, kita mungkin kita nggak bisa cantumin maksudnya. Tapi banyak tuh misalkan kita nggak cantumin Instagramnya karena kita nggak tahu nih. Tapi ntar tiba-tiba dia komen orangnya. Bang, oh ini cerita gue nih bang gitu. Oh nanti baru kita edit, kita cantumin. Kadang-kadang yang nggak ada IG-nya, kadang kita cantumin nomor rekening sih ya. Oh anjir, jadi kita transfer donasi. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan cantumin juga seperti biasa alamat Instagramnya di mana supaya kalian kenalan lah ya sama Mas Robi sama Mbak Endah Febri ini. Grup kita seru ini loh. Kita ngobrol terus ya kan. Oke, teman-teman. Sebelum daripada makin panjang ya, daripada nggak jelas pantun lagi, ntar simpan aja bentar. Kita langsung aja masuk ke cerita ini, episode ke-57. Ada 3 cerita dari 2 narasumber. Wow, luar biasa nih. Oke, langsung aja teman-teman, seperti biasa. Pasang headset kalian, tangkap kengerian dan kelucuannya. Lalu hanya di Sersan Horor. Setelah pesan-pesan berikut, selamat mendengarkan. Kembali lagi. Balik lagi. Lu kaget lagi. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita. Nih, Maksud pilih deh. Maksud pengen bacain ceritanya Robi dulu atau ceritanya Endah dulu nih? Kayaknya si ini dulu deh. Robi dulu ya? Iya. Robi dulu ya? Dulu nih. Ini soalnya Robi ada 2. Nanti Endah punya tengah-tengah aja kali ya? Boleh. Nah itu ya. Endah punya tengah-tengah aja. Robi biasanya judulnya nyeleneh. Nah, coba lihat judulnya di sini. Tuh kan. Apa ini, setan kesetanan ya? Suara cekikan Miss K dan pengalaman ngaji di makam keramat. Tunggu. Oh, ini Miss K saudaranya Circle K nggak? Pengalaman ngaji di makam keramat. Gak ada tempat lain. Ngaji di makam keramat. Bang Robi gak ada tempat lain apa? Tapi itu justru bikin penasaran. Tunggu deh, mungkin dia lagi ini kali, ngaji kubur kali.
Oh ada ya? Ada, kalau meninggal tuh biasa ngaji kubur. Bisa. Dia kita ngaji di atas kuburan. Biasanya gitu ya, 7 hari atau 3 hari. Enggak apa-apa di atas kuburan, jangan di dalam. Itu di kubur juga. Jangan dong. Ntar ngajinya gimana? Oke, Mas. Yuk. Kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi ini Mas Robi ya, bagi kalian udah sering dengar cerita Mas Robi nih ya. Udah pasti kenal nih Mas Robi Gustiantoro yang ceritanya lucu-lucu ya. Dan judulnya nyeleneh banget nih. Oke, langsung masuk aja. Sikat Pin. Kali ini judulnya seperti yang dikirim lewat email. Suara cekikan Miss K. Untung bukan Miss. Jangan. Miss K dan pengalaman ngaji di makam keramat. Preman dong nih Miss K nih. Apa tuh? John K. Salah ya? Bukan. Oke, langsung aja katanya gini. Halo Bang Sultoni dan Bang Kevin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini gue mau berbagi cerita nih yang mungkin cukup kocak dan serem. Cocok. Nah, lu selalu kocak masalahnya Bang. Lu nggak ngirim aja kocak. Nah itu dia, nggak ngirimnya udah lucu. Gini katanya. Jadi ceritanya waktu dia masih kuliah nih Pak Sule. Oke. Katanya gini, dulu waktu gue masih kuliah, gue pernah gantiin bokap gue ngeronda keliling kampung. Wah, anak yang berbakti. Tetap. Untung bapaknya gak gantiin dia kuliah. Tetap tukeran ya. Tuker nasib. Nah gitu ya maksudnya. Jadi dia masih kuliah, dia gantiin bokap gue ngeronda keliling kampung. Oke. Jadi keliling kampungnya itu kampung yang dimana rumah orang tuanya dia itu berada maksudnya. Oke. Jadi waktu itu gue berempat. Oh, to the point nih ceritanya ini. Jadi waktu itu dia berempat. Sama 2 bapak-bapak, sama 2 anak muda seumuran dia. Oke. Jadi total berapa tuh? 4. Berempat. Oh iya bener. Kan 2 bapak-bapak sama 2 anak muda seumuran gue lah. Oh berarti anak muda termasuk dia. Iya betul. Gue lupa waktu itu hari apa kata dia. Yang pasti malam ya, iyalah masak. Ngeronda sih. Kata dia kalau siang dia bukan ngeronda ya. Tuh kan? Ya tuh kan baru mulai. Oke. Jadi pos kamlingnya itu dekat rumah Pak RT Bang. Oke. Yang jalannya menuju, jadi jalan menuju rumahnya itu lewat kebon. Iyalah. Dan banyak pohon-pohon gede. Jadi seperti pohon pete, pohon bambu. Anjir. Aduh, pohon bambu ya. Pohon pisang dan ada pohon rukem. Apa tuh? Kata dia gini, kalau nggak tahu rukem itu seperti buah anggur merah. Pohonnya tuh ada durinya gitu katanya. Kita nggak tahu sih. Oh, gue tahu. Coba cari. Itu kayak kalau dibilang itu anggur Betawi, buah menteng namanya. Oh, buah menteng. Ya, coba cari dulu rukem. Coba bener nggak? Bener. Oh iya ini ya. Oh tahu. Tahu. Oh tahu cuma nggak tahu namanya rukem. Jamblang apa ini ya rukem? Tapi enak kok nih, rasanya asam manis gitu. Oh gini. Enak nih, Vin. Oh tahu ini pernah makan, cuma nggak tahu namanya rukem. Oh namanya rukem. Oke. Oke balik lagi cerita. Jadi kita penasaran pohon rukem kayak apa. Pohon rukem itu, jadi kalau misalnya nggak tahu pohon rukem itu kayak anggur merah maksudnya. Pohonnya ada berduri katanya. Yeps. Nah kata dia malam itu gue lewat kebon itu berempat nih maksudnya ke pos ronda. Jadi dia lewatin kebon tadi yang angker itu. Dia belum bilang angker sih. Oh kirain jalan berempat, pos ronda di bawah juga. Jadi portable. Jadi dia bilang lewat kebun yang tadi gelap dan banyak pohon itu maksudnya. Nah kita ngumpul di situ. Akhirnya nyampe dia ngumpul di situ. Terus bagi-bagi tugas nih maksudnya. Gantian muter-muter kampung. Jadi mungkin 2 orang kali ya. Kebagian beberapa orang jaga muter-muter. Satunya lagi jaga CCTV. Enak gitu mah. Bukan ronda itu mah. Jadi dia itu gini nih, jadi bagi-bagi tugas nih. Nih, lu bagi keliling ya, satu lagi jaga ronda gitu mungkin ya. Katanya muter-muter kampung nih. Waktu itu start keliling jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Anjir, 4 jam. Gua kebagian jam 2 malam katanya. Oke. Emang kayaknya gue lagi dikerjain nih katanya. Dikasih jam yang menurut gue itu banyak aktivitas makhluk halus. Anjir. Kasian banget. Habis sahur ya. Iya. Mereka tahu gue bisa ngeliat makhluk tak kasat mata katanya. Aduh, cocok bener ini. Cocok bener. Katanya gini, pertama jalan lewat kebun itu masih biasa aja katanya. Ya ada sih beberapa makhluk halus di situ katanya. Ada miskun lagi ngumpet aja. Anjing ngelihat masalahnya. Dia ngelihat masalahnya. Lagi ngumpet aja katanya di balik pohon pete. Ada juga poki-poki lagi diri aja tuh di pohon pisang katanya. Anjir. Dan ada sosok kakek tua. Dan gue nggak tahu itu orang atau bukan, soalnya bentuknya jelas banget katanya. Cuma yang anehnya itu kakek-kakek itu jalannya bungkuk, berpapasan sama gue dengan muka yang datar dan jalan begitu aja. Gue nggak mau nyapa karena gue tahu nih ngapain juga kakek-kakek jam 2 malam keluyuran. Bener. Dia tahu ada yang nggak beres kan. Logis cuy. Logis.
Nah setelah gue muter-muter kampung sendiri sekitar 60 menitan, gue mau balik lagi nih ke pos kamling kan, kira-kira jam 3-an lah. Nah sampai di kebun yang tadi, gue diketawain cuy sama Miss K. Suaranya itu seperti di atas, suaranya itu kayak di atas, kayak di posisi itu kayak di atas gitu di pohon petai. Gue lihat-lihat ke atas, kok nggak ada katanya. Terus gue nggak ada tuh di Miss K, cuma ada suara doang. Akhirnya dia sambil jalan nyampe tuh di pos kamling. Kaget gue, nggak ada orang katanya di pos kamling. Mati lu. Dia udah mati langsung. Isi anjing gue ditinggal sendirian katanya. Mana harus lewat kebun lagi katanya. Terus. Akhirnya besok gue BBM dong teman gue. Oh zaman BBM. Anjir BBM. Katanya gue BBM dong teman gue. Ah lu ngerjain gue lu katanya. Masa gue ditinggal gitu aja katanya. Terus teman gue balas BBM-nya. Nah, gue bertiga lagi pada main catur, tiba-tiba dengar suara Miss K, jadinya pulang semua. Anjir. Oh dia ketawa di ronda kedengeran juga berarti. Iya mungkin. Stereo nih ketawa nih. Stereo. Kata temen gue gini. Kata temennya gitu kan, lagi ngeronda bertiga, tiba-tiba kedengeran suara Miss K, langsung pulang semua katanya. Gue kira gue doang, ternyata lo semua diketawain duluan katanya. Kata siapa namanya, Robi kan. Gue kira gue doang yang diketawain di kebun, ternyata lo semua yang dikasih kamling juga diketawain katanya. Terus kata juga dia pernah ceritanya, ini cerita yang lain lagi. Katanya gue pernah juga diajak yasinan di musola kuburan keramat. Di musola yang ada di kuburan keramat di dekat rumah orang tua gue. Kejadiannya itu dia juga masih kuliah di musola. Jadi waktu itu malam Jumat dia sama temennya. Jadi temannya itu datang ke rumah dia. Temannya bilang gini, Rob, temen gue yasinan yuk katanya gitu. Temannya ngajak nih. Gue sih mau aja katanya diajak ngaji. Terus ngaji kok nggak mau kata dia kan. Ya udah gue jalan aja berdua sama dia sekitaran Bada Isya. Gue sempet nanya nih, ini ngaji di mana Pik katanya. Lalu feeling temennya namanya Taufik nih. Enggak sih, itu Patah Indah Kapuk. Oh Pik ya, Pik. Ini ngaji di mana? Topik lah. Ya, kan? Taufik pas ini. Makanya Lydia. Anjir Lydia. Terus katanya gini, kata si Pik, di musola kuburan keramat Ibu Mayang Sari katanya. Mayang Sari. Lu keramatnya nggak perlu disebut gimana Pik? Biar orang mau ikut gitu. Mayang Sari Bakti ini bes aja. Temennya jawab gitu kan, di musola di kuburan keramatnya Ibu Mayang Sari tuh katanya. Terus di si kupret katanya, gue diajak ngaji di keramat katanya. Terus tapi gue solider katanya, gue ikutin aja. Yang buat itu ya. Oh, itu mah solder. Dia solid maksudnya. Yoi, ada ngikut aja lah. Katanya kuburannya itu ada di perbatasan kampung Bang Sul. Sama di perumahan Puri Bintaro. Dan ada pohon beringin besar di belakangnya. Dan posisinya makamnya itu tuh di atas pohon. Jadi makam di atas pohon. Makam gantung. Lu lihat tuh. Oh, di makamnya di atas. Makam low gravity. Keren banget. Dari tadi sampai mana anjir? Dan posisinya makam di atas dan perumahannya itu ada di bawah dan ada akses pintu untuk lewat buat lewat orang maksudnya di samping depan makam keramat tersebut. Jadi selama ngaji itu dia nggak tenang nih maksud. Dia mulai ngaji nih. Terus nggak tenang. Banyak yang ngeliatin dari luar makam. Bentuk makamnya itu kayak rumah katanya. Ada latar yang besar dan di ujungnya itu ada makam keramat. Di samping kiri kanannya ada jendela kira-kira ukurannya 1 meter kali 50 cm lah ya. 1 meter kali setengah meter. Biasa kalau keramat begitu dia, nggak gede dia. Tapi ada atapnya sih. Oh, kalau misalnya keramat tuh di spesialin lah ya. Iya, ditutup. Katanya gini, dari jendela tiba-tiba dari jendela tersebut tiba-tiba ada poki, ada pocong yang ngintip-ngintip gue berdua lagi baca Yasin. Mukanya nggak ngintip anjir. Katanya mukanya nggak kelihatan jelas karena lampunya cuma 5 watt katanya. Di tengah bacaan surat Yasin ada ular. Anjir kok ada ular? Ini ular beneran ya? Ini kayaknya bukan ular biasa ini. Ini buat ganggu kali ya, maksudnya buat ngetes gitu ya. Betul. Katanya gini, pas gue lagi tengah-tengah bacaan surat Yasin, tiba-tiba ada ular lewat paha gue. Gede banget, nggak kelar-kelar ujungnya. Sampai 3 menit. Anjir, ular keket pasti itu. Ular keket nih kayaknya. 3 menit gak kelar. 3 menit panjang banget. Anaconda aja kayak nggak segitu anjing. Tunggu, ini tapi ular apa argo lau? Anjir makanya. Kereta itu. Gede banget sih. Ini argo parayangan anjir. Iya, 3 menit sih. Lama kan? Di pahanya dia. Iya, katanya dia gemeteran aja tuh katanya waktu itu. Gue udah gemeteran aja tuh waktu itu katanya. Ini yang bisa ngerasain si Robi doang kali. Robi doang kayaknya deh.
Waduh, Rob. Terus? Nah habis itu, dan di akhir gue baca surat Yasin, gue denger tuh suara orang jalan seperti pasukan perang, dan suara-suara seperti bahasa asing. Di situ gue gunain mata batin gue, cing gitu kan anjir. Jadi bisa on off gitu cuy, gila kerennya. Waduh, mantap. Kirain on mulu kan, ternyata ada saklarnya, gitu kayak Naruto gitu kan anjing kan. Tombolnya pasti tai lalat ya. Iya anjing kayak Neji gitu, matanya langsung putih sih. Anjing. Keren di Robi itu. Dalam penglihatan gua di bawah kampung atau di perumahan tersebut banyak prajurit-prajurit asing lagi perang sama orang Indonesia yang posisinya di kampung atau di atas. Gue disadarin sama temen gue ini dan nggak lama gue balik. Oh mungkin dia liatnya tuh kayak bengong kali ya, jadi temennya nyadarin gitu ya. Betul. Besoknya si Topik ini, bener kan, namanya Topik kan. Iya lah, besoknya si Topik ini main ke rumah temennya yang dekat makam tersebut. Ceritalah sama orang tuanya temennya itu tentang kejadian semalam yang gue alami. Kata orang tua temennya itu benar dulu di situ memang tempat perang masa penjajahan Belanda. Oh benar. Dan kalau ular tersebut memang siluman yang ada di pohon beringin. Ternyata di kepala ular tersebut ada batu permata yang bisa diambil oleh orang yang mengerti caranya. Oh pernah dengar tuh. L1 R1 kotak segitiga 4 kali. Polisi damai itu. Pakai stick PS. Polisi damai anjing. Itu kali ya. Penunggu udah lama veteran kali ya. Iya veteran makanya nggak habis itu pas lewat. Itu Mayang Sari gue masih penasaran siapa ya? Kok bisa jadi gubernur keramat? Nanti kita coba cari deh masalah. Puri Bintaro. Terus katanya gini katanya cerita udah habis tapi dia kasih note nih. Gue ketik ini jam 2 malam sambil dengerin podcast Sersan Horor. Anehnya di headset gue denger suara-suara seperti cewek atau anak kecil gitu. Itu seperti suara penunggu depan rumah yang ada pohon rambutan katanya. Aduh. Dia panas cerita salam dari Robi. Muah katanya. Aduh dicium. Ada cium. Buset. Rob sehat. Aduh. Ini Rob minum Kombantrin dulu Rob. Ini tidak seperti biasanya. Ini Robi apa Romlah nih? Ini Robi apa Romlah? Gue pantunin apa? Coba. Mas Robi, thank you banget ceritanya. Meskipun itu ada ciuman unexpected itu. Anjing, gue kaget gitu. Gue nggak kaget karena ada ular, kan kayak ciuman. Ada ciuman Robi. Kaget. Jadi mau balik. Ngeri banget. Aduh gila. Itu ya apa namanya? Kuburan keramatnya. Kasih tahu ya Mayang Sari tadi. Mayang Sari Bakti itu. Bus aja, sorry. Iba utama. Sumber Kencono. Wow. Oke, itu thank you Robi. Mas Robi. Nanti ada Mas Robi lagi. Udah Robi lagi ya? Tapi nanti terakhir. Setelah cerita yang dari pendengar kita yang satu ini. Waduh, mantap. Kita akan bacain juga langsung aja kali Bang Sule. Oke, dari sopo iki? Ini ada cerita dari Endah Febri. Oh, nih kalau Inggris namanya Beautiful Febri ya. Oh, Indah Febri. Plesetan dikit. Wow. Oke, Kak Febri ini pernah kirim ya sebelumnya. Pernah ya? Pernah kirim. Cuma udah lupa banget karena dia udah agak lama kirimnya. Nah itu udah episode yang udah lama ya. Awal-awal episode awal-awal season 2. Jadi udah agak lama, kita udah agak lupa tuh. Waktu itu Kak Febri cerita apa. Nongol lagi ya? Nongol lagi nih, katanya gini. Dia kirim lagi, judulnya Dia Menyapa. Wah. Dia siapa nih kita lihat ya. Jadi Kak Febri ini ngirim via email seperti biasa. Dia tulis begini. Hola Bang Sul dan Dek Kevin. Bahasa Spanyol ini. Hola. Adios. Katanya nih Feby katanya. Oke. Lama nih nggak kirim cerita horor katanya. Kali ini aku mau ceritain tentang om aku. Adik dari ibunya ya. Omnya dia. Maaf ya ceritanya kadang nggak asik katanya. Masa? Kayaknya singkat tahu waktu itu ceritanya serem deh. Soalnya kita nggak pernah inget yang nggak serem ya. Jadi gini, langsung aja Mas Sul ya. Yep. Katanya gini. Nah, ceritanya terjadi waktu dia masih SMA nih Mas Sul ya. Sekitar tahun 2008-an. Wah, 2008 SMA nih. 2008 Mas Sul ngapain? Gurunya seumuran gue. Anjir, mana bisa gitu anjir. Seumuran sama Enda. Sama gurunya anjir. Sama gurunya. Ceritanya gini. Jadi rumahnya KPB itu waktu itu. Oke. Betul. Dekat sama komplek pemakaman Cina terbesar di kotanya. Wow. Komplek pemakaman Tionghoa Bang Sul ya. Betul. Jadi kuburannya bukan gede-gede ini? Iya, kuburannya gede-gede tuh. Bisa 2 lantai katanya. Anjir, buat apa atasnya tuh kos-kosan? Emang gede-gede banget ya? 3 lantai ya. Biar lega kali ya. Bawahnya basementnya mayat. Lantai 1 itu restoran bakmi. Anjir, terus di dalam toiletnya ada toilet lagi. Ya kan
pencetan toilet tau gak lo? Yang kecil tuh buat kencing, yang gede itu buat boker. Bener. Tapi kalau lo pencet barang tuh buat screenshot. Screenshot pencet 2 tombol ya, screenshot aja. Keren. Buat silent. Anjir. Kan gitu kan kuburan orang Indonesia ini. Jadi ya? basementnya mayat, lantai satunya restoran babi. Ada lift lagi. Lantai 2 warnet. Aduh, ini Gak. bisa gede gitu. Kenapa sih? Gue penasaran juga tuh. Aku juga kurang tahu ya, cuma ya? orang Chinese itu nggak tahu nih kenapa kuburannya gede-gede ya. Mungkin karena gengsi juga nggak sih? Mungkin juga ya. Ini mungkin ya, atau nebak-nebak doang. Mungkin kalau misalkan ada yang tahu, mungkin dibantu jawab. Karena ini juga nggak tahu ya. Pribadi aku nggak tahu kenapa kuburan itu gede-gede banget. Mungkin karena menghormati leluhur kali ya. Oke. Ya kan mungkin. Bisa jadi. Bisa juga. Kok kuburan engkong ini lebih gede? Kita bikin yang lebih gede lagi ya. Gitu. Gengsi mungkin kan gitu. Oke langsung balik lagi bahas kuburan lah. Ceritanya gini, jadi rumahnya dia itu waktu itu dekat sama komplek pemakaman Cina terbesar di kota dia. Gitu kan. Jadi dari rumah dia ke rumah dari rumah aku ke rumah nenek cuma beda kelurahan. Oke. Jika lewat jalan besar kurang lebih 15 menit sampai. Tapi kalau lewat pemakaman Cina itu 10 menit lah nyampe. Shortcut ya. Untuk 5 menit. Untuk 5 menit shortcut. Dan memang jalan di makam Cina itu digunakan sebagai jalan alternatif buat menghubungi kelurahan. Kelurahan rumahnya dia sama rumahnya neneknya. Rumah neneknya KVB ini ya. Gue sih ogah lewat situ. Ogah sih ya. Ini lewat Malang. Siang-siang masih oke lah ya. Lewat Malang jauh lagi dong anjir. Lagian ada alternatifnya cepet tapi lewat kuburan. Itu dia. Ntar ada yang ngikut aja lo. Makanya. Iya. Katanya tapi jalan alternatif itu cukup ngeri. Ya bukan. Yang nggak usah ngomongin aja. Kuburan yang ngeri gimana-mana. Iya ya. Katanya cukup ngeri pada saat itu, terutama pada malam hari. Aku gambarin dulu nih rute jalan alternatifnya. Pertamanya perkampungan warga. Terus makam Cina, sungai, kampung kecil, kemudian makam Muslim, kemudian kebun yang lebih mirip hutan. Oke, berarti kebunnya gede banget dan rimbun maksudnya. Oke. Tanggalnya tadi ya. Pertama masuk perkampungan warga dulu, makam Cina, sungai, kampung kecil, makam orang-orang Muslim, dan kebun yang lebih mirip hutan, alias kebun yang lebat banget ya maksudnya. Aduh. Ini kayaknya nggak ada yang enak aja. Lu lihat nggak jalur alternatif? Cuma untung 5 menit tapi lihat kuburan 2 kali. Ini alas roban kali rumahnya nih, buset lah. 2 kali lu. Lewat makam Cina, lewat makam Muslim. Kayaknya nggak lebih dari 10 menit lewatnya kan. 2 makam, sungai. Terus ini sama kebun ini rutenya Ninja Hattori. Makanya. Melewati hutan nih. Kuburan Muslim. Aduh, Feby lo kok gila. Gila juga nih kalau lewat sini. Juga sih. Terus. Nah, kebunnya itu sama makamnya itu mengapit jalannya. Aduh. Jadi lu bayangin kiri kanan lu. Sebelah kirinya misalkan kebun, kanannya itu kuburan gitu loh. Anjir. Katanya gini, jujur dulu kalau nggak kepepet nggak bakal lewat situ. Lu kepepetnya kayaknya cuma untuk 5 menit nggak bakal worth it sih anjir. Gue mendingan besok aja. Iya loh. Tunda aja loh. Males sih. Katanya gini, penerangan tapi kalau bisa langsung mau ngapel Umi mah pasti beda lah. Itu mau lewat neraka juga nyampe. Nginjek bara panas juga nyampe. Motor lu lewat Rotul Mustaqim. Bucin. Yo, budak cinta. Aduh. Kalau misalkan lewat kuburan nih, setan udah gini. Awas, bucin lewat. Bucinnya setannya minggir, bucin lewat. Tahu dia. Kasih jalan. Aduh, gila. Yang ganggu bucin kena SP ya. Potong gaji. Oke, katanya waktu itu kalau misalkan nggak kepepet nggak bakal lewat situ dah katanya. Penerangannya minim banget, beda sama sekarang. Sekarang udah terang kalau walaupun malam katanya. Nah, waktu itu omnya itu main ke rumahku katanya. Sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu sama orang tuaku katanya. Nggak kerasa udah larut malam banget. Om aku ngobrol-ngobrol jam 12-an. Om aku ngobrol-ngobrol sampai jam 12-an. Kondisinya habis hujan juga katanya. Emang kalau habis hujan nggak berasa waktunya. Nah, itu dia. Cepet ya. Cozy ya. Cozy banget. Nyantai banget ya. Enak banget itu. Sambil penjajahan singkong keju nih anjir. Keju ya? Iya. Waduh, mantap. Nah, diperingatilah sama ayahnya. Awakmu gak muli tah katanya. Apa sih itu? Wis bengi lo malam Jumat pisan katanya. Malam Jumat. Oke gitu lah ya. Translate ada. Kamu gak pulang. Udah malam lo, malam Jumat lagi. Oh, oke. Mulai. Oh. Om aku jawab, "Iya, wes tak balik," katanya. Iya dah aku balik katanya. Ayahku nimpalin lagi dong katanya. Lewat embong air rame katanya. Lewat jalan raya aja rame. Om aku malah jawab,
Halah, lewat kene aja cedek apa cedek nih? Cedek. Halah, lewat sini aja deket katanya. Maksudnya aja lewat jalan alternatif. Kuburan tadi kan. Setelah pamit, berangkatlah omku pulang. Nggak ada apa-apa. Dan rumahku mulai ditutup semua. Lampu udah dimatiin, kita semua tidur. Oke nih, fine ya. Besoknya ibu aku pergi ke rumah nenekku. Di sana ibuku ngelihat omku nggak kerja. Loh, ono apa ini? Ditanyain lah, kenapa kok nggak kerja? Omku jawab, nggak kerja karena demam dan dia masih kaget sama kejadian tadi malam. Wah, ini nih apa ini? Ternyata waktu pulang habis dari rumah, lewatlah om aku di pemakaman Cina itu. Kondisi gelap, cuma lampu motor aja. Dia ngerasa kok lama banget sampai jembatan. Kayaknya berasa lebih jauh dari biasanya kali ya. Di situ tiba-tiba motor mati di tengah makam. Aduh. Dan pas di sebelahnya dia itu makam baru. Iya, ilaha. Aku juga heran kenapa setiap ada makam baru gitu newcomer. Pendatang baru. Anak intern ini. Tapi malah ngerjain orang nih. Ngerjain orang. Oh, justru dites. Mungkin dia ngerjain juga takut kali. Pertama kali sih. Kuburan newcomer. Ini first day at work ini. Anjir. Nah, dia juga heran kenapa setiap ada makam baru pasti mesin motor tiba-tiba mati. Aku pernah ngalamin juga katanya, tiba-tiba mesin mati. Untung lagi sama ayah katanya. Berdua ya. Jadi agak berani katanya. Kembali ke topik. Nah, waktu karena motor CB modifnya itu mati, om aku turun nih ngecek apa ada yang mogok kan, ada yang bikin mogok apa nih. Lagi di troubleshoot gitu, om aku ngeliat-liat busi motor nih, pakai senter sambil ngedumel-dumel gitu kan. Dia senter pakai HP gitu ya, sambil ngedumel, jantet gitu ya. Oh, pakai bahasa itu ya. Terus dicedek kuburan anyar pisan katanya. Mati di kuburan baru lagi ya. Matinya pakai mati lagi deket kuburan baru lagi gitu kan. Nggak bawa power bank lagi. Iya, nggak bawa power bank lagi. Motor, HP. terus nggak lama waktu om aku benerin businya tuh motor, om aku dengar ada yang nyeletuk. Mogok tamas. Mati lu. Ada yang jawab. Duh, merinding aja. Itu mulut doang ini. Mogok tamas katanya sambil ketawa cekikikan. Mampus. Om aku langsung nyari siapa tuh. Terus ternyata ada sister. Oh Gusti, oh my lord, oh my god. Di mana cuy? Ternyata ada sister duduk di dahan pohon terus terbang. Oh shit, kok dia bisa bahasa Jawa? Ini bukan Kim Kardashian ya. Bukan Kardashian family ini ya. Ini sister putih nih ya. Oh my god. Ini om aku langsung naik motor dong. Bodoh amat dia nggak bisa nyala deh ya. Oh shit man. Om aku langsung naik motor, starter pakai kaki, untungnya bisa nyala sih. Ternyata tidak sampai situ saja. Om aku diputer-puterin terus di makam Cina itu. Dan gak keluar-keluar ya. Lama banget, 30 menit. Gak nyampe-nyampe. Harusnya nyampe jembatan mungkin ya. Sampai om aku nangis-nangis. Pasrah sama Allah katanya. Gak lama tiba-tiba ada lampu motor nyorot dia. Omku ngelambain tangannya katanya. Ditanya sama 2 orang yang naik motor. Apa mas sampean kok nangis? Kenapa mas kok nangis? Omku jawab, aku muter-muter terus mas nggak nyampe jembatan katanya. Alhamdulillah 2 orang itu akhirnya mau ngantar om aku sampai jembatan dan mereka berpisah di situ. Aduh mati tuh mas, terus diketawain. Aduh, ada sosok lagi ya? Iya, lu kayak di prank anjir. Om aku agak bernapas lega katanya, tapi ternyata waktu setelah ngelewatin jembatan dan kampung kecil kan harus lewat makam lagi tuh kan. Ya ilah. Makam muslim kan. Oke. Kan harus lewat makam lagi tuh sama kebun. Di situ om aku lihat ada yang nangkring di pohon. Yang tadi kali. Badannya hitam kan. Beda lagi, matanya merah. Aduh kan. Bodohnya om aku diliatin terus sampai di pohon itu sambil nyetir nih, sambil naik motor diliatin terus sih. Matanya. Akhirnya mereka pandang-pandang. Waduh. Pandangan pertama. Luar biasa. Mereka pandang-pandangan matanya oren gitu, maksud kemerahan, melotot nyala. Oh, ini kelilipan langkos apa kunyit? Matanya oren. Terus omku langsung ngegas kenceng katanya. Ngomong apa lagi deh? Sambil teriak katanya. Tuh, om aku baru ngegas kenceng waktu itu. Tuh makhluk teriak, "Lapo ndelo aku," katanya. Apa tuh artinya lapo? Ini nggak ada terjemahannya. Lapo ndelo aku. Apa yang liatin gua gitu kali. Oh mungkin ya. Iya. Mungkin ya. Kok apa yang lihat-lihat gitu ya? Padahal gua buta gitu. Anjir. Terus akhir langsung ngegas sampai rumah. Sampai rumah nenekku, motornya nggak langsung dimasukin, langsung pergi kamar. Paginya demam. Oh itu yang bikin sakit ya? Udah disasarin. Shock ya anjir.
Siapa bilang nih gak serem nih? Iya. Tuh tadi itu tadi cerita horor om yang om aku ceritain katanya. Sejak saat itu kalau malam om aku agak males lewat jalan alternatif kalau ke rumahku. Wah, lagian ngomongnya lewat potong jalan aja. Iya, pada maksudnya udah diingetin gitu ya. Tapi tadi kayaknya sih ada yang aneh deh. Lu perhatiin nggak? Kenapa? Dia kan ke kuburan ini kan Tionghoa kan. Tapi penampakannya kuntilanak, kayaknya salah server. Oh, harusnya penampakannya Pai Suchen. Oh bener juga ular putih ya. Ular putih bener. Terbalik ya. Bener. Tapi dua sosok cuy. Dua sosok. Miss Kun kayaknya tadi gondoruo kali ya, hitam terus matanya oranye ya kan. Bener. Kakinya kuning nyertai sendiri. Belum tentu tapi lu nyertai sendiri. Ya belum tentu. Coba ajak ngomong Mandarin. Ngerti kali itu Kun? Bisa juga sih. Mungkin. Aduh gila. Anjir. Endah. Oke. Jadi nggak ngasih tau daerah mana gitu ya? Enggak. Dia nggak ngasih tahu sih. Oh gila itu sampai bilang tadi bilang nggak serem tadi. Dia bilang nggak serem. Dibohongin gitu ya. Gila itu kayaknya combo tuh 3 ya kan, motor mogok, terus muter-muter, terus lihat dua sosok. Benar. Di 2 tempat yang berbeda. Gila, Gila selisih 5 menit tapi meriang besoknya nggak kerja kan tuh, ya kan? Anjir. Waduh, ini keterangan surat dokternya apa nih? Abis lihat setan. Demam ya. Tapi kalau di Indonesia itu bisa diterima kok maksudnya. Bisa ya, logis ya. Logis. Kalau di Indonesia itu diterima kok. Nah dia kebetulan juga kirim screenshotnya. Oh ada ininya. Ada. Itu kita share ya. Pin. Ini screenshot apa sih Google Map ya? Kita lampirin di kartu keluarga gue ya. Anjir. Ngapain? Screenshot di mana lokasi makam Cinanya kita buka coba. Nah ini di daerah gede cuy. Taman Asri. Makam muslimnya kecil. Oh iya. Loh, gede makamnya. Oh iya. Oh kampung kecilnya ini cuy. Anjir gede banget. Ini rumahnya di komplek pemakaman kalau gitu. Iya makam semua ini kayaknya ya Pak. Hati lu. Anjir, mau ke toiletnya ada makam dalam. Anjir makam. Karena tinggalnya deket makam nih kan. Oke. Wah gila anjir. Jadi lapar ngomongin makam. Anjir gimana tuh coba? Oh makan maksudnya. Makan. Makam dulu. Oke masuk. Anjir, thank you Endah Febri ya. Thank you banget Kak Endah. Wow, nanti lampirin juga tuh pin ya. Benar. Map ya. Siapa tahu ada orderan GoFood ke situ. Anjir, jaga-jaga ya. Jangan terima ya. Jangan terima. Gila. Oke Mas Al. Wow. Itu cerita dari Kak Febi. Terakhir kita ada cerita lagi dari apa tadi Mas Robi ya. Back to the Robi. Ini ceritanya jujur aku udah lihat lama, tapi karena kita memang harus baca antrian, ini kita belum baru baca sempat. Bacain pin, sikat pin, bacain pin. Ini aku bikin penasaran banget karena judul itu Tombak Goib. Anjir. Apa nih? Ini berkaitan dengan barang keramat nih. Punyanya Aquaman nih kayaknya. Iya, itu dia kan. Oke. Lo dapetnya di Empang. Aku Empang men. Oke, masuk tanpa berlama-lama lagi aku penasaran. Sabaran nih kalau Robi nih. Ini cerita dari Mas Robi lagi. Terima kasih ya Mas Robi ya. Kirim cerita banyak banget buset ya. Makasih. Thank you. Ini cerita Tombak Goib Mas. Kita lihat cerita tentang apa. Maju dikit. Ini kejauhan ini. Oke. Gua rabun jauh kayak ayam tuh. Anjir ayam mah rabun sore anjir. Salah. Rabun senja. Nah, ini cerita dari Mas Febri lagi yang Mas Febri kebalik kan. Mas Robi yang tadi orang. Cerita pertama ya. Ini Mas Robi katanya gini, halo Maksud dan Bro Kevin. Halo. Jangan bosan-bosan ya bacain cerita dari gua. Enggak dong. Enggak. Waktu itu buset cepet masuk. Ini to the point. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu bokap, nyokap sama adik ceweknya Mas Robi ini dan anaknya, anak adik perempuannya, sepupunya dia, keponakannya ya. Oh, cousin. Keponakannya itu lagi main ke rumah gua nih katanya. Lagi main ke rumah Mas Robi. Tepatnya ini di Jalan Ciater Raya, Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Mereka datang pas banget azan maghrib katanya. Aduh, itu jam rawan itu. Itu dia. Katanya keponakan gua masih berumur sekitar 1-2 tahun gitu ya. Aduh, jam segitu anak kecil jangan di luar. Bapak-bapak, aduh hati-hati. Katanya dia baru turun dari mobil di depan pagar rumah gue. Gue masih di pintu rumah gue ngeliatin mereka yang baru sampai di depan pagar. Ilustrasi rumah gue itu seperti ini. Di depan pagar rumah gue itu ada jalan yang kalau kita berdiri di depan pagar itu ada pabrik roti di kanan. Jadi depan rumahnya itu gini Mas. Jalan depan rumah itu kalau kita berdiri di jalan depan rumahnya itu itu ada jalanan. Ya iyalah Pak. Ada pabrik roti dan ada villa kosong. Ya kan? Waduh, gila. Atau berhadapan dengan pabrik itu katanya. Dan cuma ada satu orang yang menjaga.
Oh, ada Jadi penjaganya. berhadapan dengan pabrik itu dan ada satu penjaga maksudnya. Dan keponakan gue ini lihat ke arah pabrik roti itu. Langsung dia nangis minta digendong. Kayak ketakutan gitu katanya. Oh, yang umur 2 tahun ini. Ya, bentar minum dulu. Akhirnya gue langsung samperin mereka di pagar katanya. Karena gue penasaran kenapa keponakan gue bisa begitu. Tiba-tiba histeris maksudnya. Iya. Nah kebetulan Mas Robi kan bisa ngeliat ya maksudnya. Dan kaget bukan main apa yang gue liat itu cuy. Apaan, Pin? Serem banget katanya. Serem cuy katanya. Oke. Ada Miss K berdiri di jalan itu, gede banget badannya kayak ondel-ondel. Anjir. Merinding gue bangke. Kuntilanak Bangkok kali. Ih, gede banget ya kayak durian Bangkok gede gitu ya anjir. Anjir. Kayak ondel-ondel. Ini steroid apa gimana sih ini? Kayak kalau nangkring nggak jadi pohon sembarangan ini. Harusnya kayak beringin. apa? Enggak dia di flyover. Oh, gede. Kalau di pohon pasti rubuh. Oh iya bener-bener Kuat gede. nih. Kuntilanak Gue bayangin kayak Arnold Schwarzenegger seger gitu kayak Arnold Schwarzenegger segar gitu tuh. Anjir gede banget. kuntilanak kayak ondel-ondel anjir. Gue baru denger nih. Serem banget anjir. Terus. Serem banget ini anjir. Terus. Katanya badannya gede banget kayak ondel-ondel, bajunya putih, rambutnya terbang-terbang seperti di aduh. Kayak di dalam air. Serem banget bang kayak lu bayangin kan kayak di dalam air gitu rambutnya. Mama. Iya terbang-terbang gitu. Terus Rambutnya terbang-terbang gitu seperti ditiup angin, tapi mukanya nggak jelas karena gue lihat nggak pakai kacamata. Oh oke. Oh itu kalau indigo kacamata nggak jelas juga ya? Pasti sih. Kirain. Oh mungkin ya. Oh iya lu ya. Oh gak kepikiran itu sih bener. Oh baru tahu. Katanya gini, memang sih kalau gua pulang kerja gua buka pagar. Tunggu. Memang kalau gua pulang kerja buka pagar mau masuk gitu, lihat dia lagi di atas pohon durian di depan pabrik roti katanya. Buset, pohon durian. Berarti memang dia biasa lihat kalau pulang kerja di situ. Tapi ya gue bodo amat lah, masing-masing aja katanya. Cerita kedua dan masih di rumah ini katanya. Gue orang yang biasa tidur di atas jam 12. Gue suka lapar kalau jam segitu. Sama nih gue juga. jam segitu masih pesan Grab aja rumah. Jam-jam rawan sih. Iya. Jadi suka ngeliat-ngeliat di dapur masih ada makanan atau enggak nih. Pakai kucing dulu. Jam 12 geratak. Kucing gak masak tapi ya. Enggak dia. Katanya gini, malam itu kira-kira jam 2-an, gue bikin mie instan tuh, bikin Indomie. Wah, enak banget. mantap. Itu anak yang tadi datang, satu dong. Anjir tadi ya. Kira, terus di belakang dapur gue itu ada villa yang kosong itu. Aduh, Bang Robi. Lu kok kayak diapit sih anjir? Gue dengar ada yang nyapu pakai sapu lidi, tapi pelan banget nyapunya. Serek gitu. Mantap. Dan gue coba gunain mata batin gue, gitu kan anjir. Gitu anjir. Terus tapi harus irit-irit cakra gitu cuy biar gak habis. Langsung dia pakai mata batin, gitu kan. Oke. Kata dia, gue coba nih masih bisa atau enggak. Dan ternyata yang gue lihat itu nenek-nenek lagi nyapu di situ. Dia kalau misalnya pakai mata batin gitu dia nggak harus ngelihat langsung, dia cuma di tempat di posisi masak mie tinggal merem doang gitu kali ya. Jadi kayak drone gitu kali ya cuy ya. Nggak tahu juga. Gitu. Mungkin pakai Raga Sukma gitu. Raga Sukma mungkin ya. Ilmu ini cocok banget nih dipakai buat apa orang lagi kontrakan nih, pakai Raga Sukma nih. Orangnya ada nih kayak. Enggak. Lu mau kabur lu ya. tapi kayak gitu kali ya. Mungkin mata batin gitu, dia tetap nggak harus ngelihat langsung gitu. Ini mau ya. nyontek juga oke. Anjir. Pinter dong. Terus katanya gini, rupanya seperti manusia pakai kebaya dan kain. Jadi roknya itu pakai kain maksudnya. Nyapu gitu dan neneknya bongkok dengan satu tangan ditaruh di pinggangnya. Ya biasa emang nenek. Iya, dia cuma senyum aja ngeliatin gua, tapi dia nggak bilang apa-apa katanya. Nah, cerita waktu di kantor ada lagi di Mosul. Oke. Waktu itu gue lembur sampai jam 9-an. Anjir. Di jam 6:30 gue mau boker. Wow. Nah, tenan di lantai itu sepertinya udah pada pulang di Mosul. Di toilet lantai itu ada 3 bilik. Oke. Gue boker di bilik kedua. Anjir. Dan sambil ngepot ya, nge-vape gitu lah ya. Oh, rokok pakai rokok elektrik. Asapnya elektrik juga ya. Nah, itu dia, jadi nggak ada. Dan waktu gue masuk bilik nomor 1, itu sudah tertutup. Kayak ada orangnya gitu. Okay. Nah, cuma anehnya dia cuma duduk di toilet aja, diem. Kayak orang nggak boker. Oh, mungkin dia boker di silent kali. Di vibrate aja mau deketan. Gitu aja keluar. Nah, gue deheminnya tuh gitu ya. Asik. Coba ada balasan nggak, ada reaksi nggak tuh dari dia? Ternyata enggak sih, dia diem aja. Gue sengaja balasnya lewat PA kali. Anjir, tenung gitu muncul. Ya mah kenapa? Gitu. Terus gue sengaja pukul partisinya tuh pakai dengkul. Okay. Tetap aja nggak ada reaksinya tuh. Terus gue penasaran dong. Gue takutnya orang ketiduran. Anjir, gitu boker ketiduran nih, ngantuk bener atau gimana? kedai termenung. Iya. Terus
gue ngintip lah dari apa nih, dari balik partisi, dari arah partisi bilik, dan gue lihat orang itu duduk tegap melihat ke arah pintu bilik dan pandangannya lurusnya tuh orang bikin creepy kan ya katanya. Terus gue iseng aja deh, bodo amat gue dosa apa enggak. Gue baca apa tuh maksudnya? Ta'awuzubillah. Oh, nauzubillah itu ya. Nauzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga buat ngusir itu. Oh, bisa ya? Bisa. Dia cuma baca ta'awuz aja dan bismillah. Baru orang itu bereaksi. Gimana tuh? Udah fix ini bukan orang katanya. Langsung gue cebok. Cabut pulang dari kantor katanya. Bodoh amat gue mau resign. Nah, gitu kan. Kayak Bang Ega tuh. Bodoh amat gue mau resign. Tunggu deh, lo kebayang gak tuh misalnya dia kan ada 3 bilik dan WC itu WC jongkok. Dia harus ngintip, berarti dia diri dulu dong gitu kan. Berarti dia lihat tokainya sendiri dong. Oh bener juga. Dia lo bentar ah. Nah kan ada. Oh bener juga. Jadi lihat tokai dulu. Maksudnya tokainya udah gak ada aja. Dia udah ribet juga ya. Bukan ngintip ya. Oke, itu ya. Lalu ada lagi cerita. Katanya sebelum gue pindah ke Jalan Ciater ini yang tadi itu. Tangsel ya. Gue tinggal di Legoso, Ciputat. Legoso, Ciputat. Sama aja sih daerah Tangerang juga. Dekat situ juga ya. Dekat situ. Kontrakannya tingkat dan gue di atas katanya. Waktu itu siang hari kakak ipar gue lagi main ke kontrakan gue. Waktu jam 12 siang, kakak ipar gue ini sholat zuhur di ruang depan menghadap TV. Dan TV ini sound systemnya itu lagi mati maksudnya. Kiblatnya menghadap TV. Anjir, bukan ada Mekah bukan ada Mekah ya. Oh, mungkin kebetulan TV-nya ngadep kiblat gitu deh. Posisinya. Kebetulan. Oke. Terus tiba-tiba di rakaat kedua, kakak ipar gue ini kaget. TV dan soundnya itu nyala sendiri dan volumenya gede. Aduh, anjir. Tapi bener sih, lu sering banget ya denger gangguan-gangguan yang berhubungan dengan TV itu bunyinya itu tiba-tiba dan gede kayak ngagetin gitu cuy, kayak sengaja dikerjain buat ngagetin. Betul. Tiba-tiba kenceng. Dia langsung berhenti sholat dan teriak-teriak panggil istri gue yang ada di bawah. Ama, TV sama sound lo kok nyala sendiri sih katanya. Asli dibatalin sholatnya. Iya. Terus istri gue waktu itu juga bingung soalnya TV dan soundnya itu nggak bisa nyala sendiri kalau nggak dipencet tombolnya ya iyalah kan. Shit man. Sejak itu bini gue langsung minta pindah dari situ. Langsung anjing, langsung minta pindah. Karena gangguannya menurut gue kurang ajar nih. Karena kita dalam ibadah. Iya nggak boleh gitu harusnya. Nggak boleh lah. Nah, ada lagi nih Mas Ul. Jadi waktu itu gue masih SMK. Ini beda cerita lagi ya. Waktu itu gue masih SMK dan sudah selesai pelajaran dari si Afgan itu. Oh yang dulu. Ditandai dengan makan ketan. Jadi temennya itu ada yang ngelatih dia untuk ngasah kemampuannya dan sudah selesai ditandai dengan makan ketan. Ketannya itu sebenarnya tawar tapi yang gue rasain itu asin banget. Itu tanda buat gue kalau gue udah lulus dari si Afgan ini. Oh iya. Graduation ini. Nah katanya waktu itu malam minggu gue nongkrong sama teman-teman gue di base camp dekat rumah di Bintaro. Tiba-tiba teman gue ada yang namanya Cukil, nama samaran maksudnya. Tiba-tiba teriak si Cukil, aduh sakit katanya, sambil megang kupingnya. Dan gue lihat ada tombak goib yang nancep di kupingnya. Anjir. Kayak, tombak gede nggak itu? Itu dia, kayak tongkatnya Kerasakti, bagaimana sih yang bisa jadi rokok itu? Bukan jadi menara sutet. Yang bisa jadi Samsu. Anjir. Itu nuncup di kuping cuy. Iya, katanya gini, dia lihat pakai mata batin kan, cing gitu kan, saringan lagi tuh kan. Dia bilang si Cukil itu emang ganteng orangnya katanya. Dia sering gonta-ganti cewek dan cantik-cantik juga katanya. Namanya nggak cocok ya? Nggak cocok ya Cukil, tapi ganteng orangnya. Katanya gini, gue coba bantu dia, gue coba bantu dia katanya. Sebenarnya gue cuma mengikuti kata hati gue. Misalnya pegang kupingnya, bacain surat pendek dan bacain ayat untuk menarik hal goib yang masuk ke tubuh manusia. Oh iya, biasanya orang kesurupan makhluk halus itu dari sela-sela jari, tulang rusuk dan kepala ke pembuluh darah itu. Karena jin atau setan itu paling suka dengan darah. Jadi masuknya lewat situ maksudnya. Nah lanjut ke metode penyembuhan si Cukil. Gue pegang kupingnya, gue tarik tombaknya dengan doa-doa khusus dan gue masukin ke dalam botol. Dan gue bilang, botol ini lu simpan sampai lu nikah, jangan lu buang sampai sebelum lu nikah katanya. Karena gue lihat di depan base camp gue itu ada orang yang naik kuda. Seperti ada sosok orang naik kuda, seperti prajurit perang zaman kerajaan gitu. Selesai masalah Cukil, gue langsung pulang dan tidur di ruang depan di atas kepala gue. Di ruang depan. Nah di atas kepala gue itu ada bangku. Gue mimpi atau setengah sadar gue lihat ke atas dan di bangku itu ada nenek buyut gue. Seperti jagain gue gitu.
Karena yang gue lakuin ke cukil itu bisa bikin bahaya ke diri gue sendiri. Nah, kenapa itu, Bin? Dan ternyata tombak dan prajurit itu kiriman orang untuk si cukil katanya. Dan selang beberapa bulan si cukil ini kaget lihat lemari bajunya goyang-goyang, dan dia ambil botol yang dia simpan di lemari itu yang berisi tombak yang gue tarik itu, dan ada asap putih di dalamnya. Katanya dia yang cerita sama gue itu ketakutan, dan gue bilang itu nggak apa-apa asal lu nggak buka tutup botolnya katanya. Siap. Ada yang sirik mungkin sama dia. Atau tapi gini juga sih. Rebutan cewek apa gimana nggak tahu juga sih. Karena kalau playboy itu kan ceweknya banyak. Mungkin ada yang sakit hati. Mungkin. Dia kirim itu tuh tapi ngapain ngirim tombak ya? Ya coba ngirimin tongsis. Nah itu dia kan lumayan. Iya, foto juga. Tapi mungkin juga si cukil ini punya ini kali ya, nenek di belakangnya itu nenek kakeknya dia mungkin punya ilmu juga, mungkin mau ngasih ke dia kali. Kali kan ya kirim ya. Waduh, ini dikit-dikit tapi dikumpulin banyak ya nih. Seru nih. Gila, tapi ini banyak banget sih Robby ya. Banyak gila sih itu. Gue paling demen yang ini sih. Iya, tapi yang kayak ondel-ondel, serem banget. Jalan gede itu ya. Baru denger juga sih gue. Iya kan? Anggernya Ponduren. Gila sih. Wah gila. Tapi ceritanya Robby itu emang dia kan secara kan di IndiHome kan, dia bisa lihat bentuk ya kan. Dan yang keren lagi dia bisa buka mata batin cuy. Benar, dia bisa nyembuhin juga ya. Wah, hebat. Keren. Wah, mantap Robby. Oke, itu aja Bang Sul. Cerita dari teman-teman untuk Febri ya. Iya, cerita dari Cafe B dan Robby. Waduh, gila. Keren, mantap semuanya. Kita enggak terlalu panjang-panjang, cuma bagus sih Mas Sul ya. Yo, ini berpadat berisi. Padat berisi. Yo, kayak jemblong puncak. Anjir. Thank you banget teman-teman yang udah kirim cerita-ceritanya. Wow, mantap. Ini kita apresiasi sekali karena kalian berkat kalian kita bisa hidup Bang Sul ya istilahnya ya. Kita bisa bernafas sampai sekarang. Betul, karena kiriman cerita dari kalian juga, support dari kalian juga. Thank you banget. Untuk kalian yang udah kirim di Instagram pasti kita akan bacakan. Ditunggu aja ada episode khusus Instagram seperti biasa. Tenang. Nah, di episode ke-57 ini ceritanya cuma 3, tapi kita belum ambil nih Mas Sul yang mau kita jadiin highlight Mas Sul. Tombak goib boleh gitu sih. Itu biasa, kita bingung karena ceritanya bagusnya, kita bingung mau pilih yang mana. Apa kuntilanak Bangkok gitu. Kuntilanak Bangkok ondel-ondel itu ya. Anjir. Keren. Oke Mas Sul, itu aja teman-teman. Seperti biasa, kalau kalian ada pengalaman yang serupa atau yang lebih serem lagi, kirim ke jangan sungkan horror@gmail.com. Betul. Atau follow IG juga ya. Follow IG kita juga. Season Horror FM. Bisa juga DM maksudnya. DM. Kita orangnya ini open ya. Open PO. Anjir, jangan. Dagang aja open PO Duren Thailand gitu. Kita orangnya santai aja kan. Kita orangnya santai. Kita bisa talking. Kita tuh ngobrol kayak teman aja lah ya. Kalau kita sempet bahas itu bakal balas maksudnya. Betul. Santai aja udah, jangan sungkan. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di episode ke 58. Kalau ada salah-salah kata, nah itu mohon maaf guys. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau misalnya ceritanya kurang seru atau apa, mohon dibilang aja ke kita. Komen aja ya, karena di sini kita mau menghibur gitu. Thank you. Thank you. Ada yang bilang juga Mas Sul, Bang ceritanya lamain dong Bang gitu kan. Kalau bisa setiap hari update. Intronya tadi udah 9 jam gue dong. Itu dia. Pantun tuh. Makanya. Katanya gitu, Bang kalau bisa minimal satu episode sejam lah Bang gitu. Kita juga pengen sih kayak gitu ya, cuma balik lagi mungkin kita kita harus atur waktunya juga Mas Sul ya. Betul. Semua bagian tapi kalau misalnya di email kebetulan dapat yang panjang, itu bisa. Kita panjang nih kalau. Benar. Yang begini kita gabung nih, tapi benar. di improv itu jadi panjang juga. Gitu. Soalnya susah sih kalau kita janji, oh iya pasti sejam gitu. Soalnya agak susah Mas Sul ya. Iya, itu yang penting usahain yang terbaik lah ya. Betul. Kita akan usahakan kita seproduktif mungkin ya Mas Sul ya. Yo. Doain kita sehat-sehat aja ya teman-teman ya. Kalian juga sehat-sehat. Dan doain juga gue jangan kena banjir. Nah itu dia, kalau kena banjir tuh susah maksudnya mau ngapain ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di episode ke-58. Kita mau makan nasi goreng dulu. Abang udah nungguin nih. Belum bayar kemarin. Oke teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum.